Selamat malam, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara Kiai Jawab pada malam ini. Pada malam ini kita masih dalam rangkaian seri mengenai dasar-dasar yang harus diketahui oleh orang Kristen atau oleh orang percaya. Dan kita sudah melaju cukup lumayan jauh ya, mulai dari yang pertama. Pertama kita belajar Alkitab, dan minggu yang lalu kita belajar mengenai Roh Kudus. Dan hari ini kita belajar mengenai pemilihan. Kita mau belajar mengenai doktrin pemilihan. What is election? Apakah pemilihan itu? Nah, di sini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa pada dasarnya di dalam dunia kekristenan ada dua pemahaman, ada dua pandangan, ada dua posisi mengenai election atau pemilihan. Yang pandangan yang pertama adalah apa yang disebut dengan unconditional election. Unconditional artinya tanpa syarat. Election artinya pemilihan tanpa syarat. Apa yang dimaksud dengan unconditional election atau pemilihan tanpa syarat ini? Yang dimaksud di sini adalah bahwa ada orang-orang Kristen yang mempercayai Allah dengan kedaulatannya itu telah memilih dan menentukan siapa-siapa yang akan diselamatkan sebelum awal dari dunia ini, tanpa dikondisikan oleh keadaan dari pribadi-pribadi yang bersangkutan. Jadi ini ada orang-orang Kristen yang punya keyakinan seperti itu. Allah yang berdaulat itu telah memilih dan menentukan siapa-siapa yang akan diselamatkan, bahkan sebelum dunia ini dibentuk, bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Dan dasar dari pemilihan Allah itu adalah kedaulatan Allah sendiri. Bukan oleh karena sebab-sebab yang lain. Bukan oleh karena kondisi atau pilihan yang dibuat oleh pribadi-pribadi tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan keyakinan yang mempercayai pemilihan tanpa syarat. Nah, di dalam posisi pertama ini, ada dua pandangan lagi. Jadi orang yang berada di dalam grup satu ini itu terbelah menjadi dua. Nah, terbelah jadi dua. Yang pertama adalah orang yang hanya mempercayai apa yang disebut dengan single predestination atau predestinasi tunggal. Apa yang dimaksud dengan predestinasi tunggal? Mereka yang percaya predestinasi tunggal itu percaya hanya pada satu hal saja. Allah hanya memilih dan menentukan siapa-siapa atau pribadi-pribadi yang akan diselamatkan. Hanya itu saja, titik. Pribadi, itu yang disebut dengan predestinasi tunggal atau single predestination. Jadi, hanya ditekankan pribadi yang diselamatkan, pemilihan pribadi yang diselamatkan. Tetapi, ada di dalam kelompok ini ada orang-orang juga yang percaya apa yang disebut dengan nama double predestination atau predestinasi ganda. Apa yang dimaksud dengan predestinasi ganda? Predestinasi ganda artinya Allah memilih dan menentukan pribadi-pribadi yang diselamatkan. Seperti yang di atas, tetapi sekarang ditambahi dan sekaligus pribadi-pribadi yang tidak diselamatkan. Jadi kasarannya Allah sebelum dunia ini jadikan sudah menentukan siapa yang akan masuk ke surga dan langit bumi yang baru, siapa yang nanti yang akan masuk neraka. Nah, jadi itu yang disebut dengan double predestination. Beda dengan yang pertama itu single, cuma satu. Nah, single itu mereka hanya berbicara mengenai Allah telah memilih dan menentukan orang-orang tertentu untuk masuk surga, masuk langit bumi yang baru. Cuma satu aja, mereka tidak mau berbicara mengenai Allah juga memilih dan menentukan beberapa orang untuk masuk neraka. Nah, makanya disebut dengan single, tunggal. Tapi kalau yang ganda itu dua-duanya. Allah menentukan mereka yang mau masuk surga, Allah menentukan mereka yang mau masuk neraka. Nah, itu loh. Allah menentukan mereka yang diselamatkan, Allah menentukan mereka yang tidak diselamatkan. Nah, ini posisi yang pertama. Nah, biasanya orang-orang dari kelompok Calvinis. Calvinis itu seperti gereja-gereja Reform, gereja-gereja Presbyterian, itu menganut pemahaman semacam ini, posisi semacam ini. Nah,
Kemudian posisi, ya ini gambarannya kalau digambarkan secara grafis ini ya, ya Allah yang menunjuk seseorang, memilih, menentukan seseorang atas dasar kedaulatannya, bukan oleh karena eh, apa yang terjadi di dalam diri orang tersebut, bukan oleh karena pilihan orang tersebut, bukan oleh karena kehebatan orang tersebut, bukan. Nah, ini yang disebut dengan nama unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Oke? Nah, sekarang kita akan melihat posisi yang kedua yang disebut dengan nama conditional election. Jadi hanya dihilangkan. Hanya dihilangkan sehingga yang ada adalah cuma pemilihan yang kondisional. Kondisional itu artinya pemilihan yang bersyarat. Di dalam keyakinan ini, jadi ada orang-orang Kristen yang punya keyakinan semacam ini mempercayai Allah dalam kasih dan anugerahnya sejak dalam kekekalan telah menentukan pribadi yang terpilih. Nah, jadi bukan individu-individu ya, bukan pribadi-pribadi, bukan orang-orang, tetapi di sini berbicara mengenai satu pribadi. Jadi Allah dalam kasih dan anugerahnya itu sejak kekal telah memilih dan menentukan satu pribadi. Dan satu pribadi yang terpilih itu adalah Yesus Kristus sebagai instrumen. Sebagai instrumen melalui mana manusia bisa mengalami keselamatan. Jadi ini posisi yang kedua. Jadi Allah di dalam kasih dan anugerahnya sejak kekekalan, sejak awal zaman telah menentukan pribadi yang terpilih. Jadi bukan individu-individu loh ya, bukan orang-orang loh, tapi Allah menentukan satu pribadi. Pribadi yang terpilih itu adalah Yesus Kristus sebagai instrumen, sebagai katakanlah kalau bahasa kasarannya sebagai wahana, sebagai sarana melalui mana manusia bisa mengalami keselamatan. Dan manusia itu diselamatkan dan ditolak oleh Allah, bukan oleh karena Allah telah memilih dan menentukan mereka untuk diselamatkan atau ditolak seperti posisi yang pertama. Manusia diselamatkan karena mereka memberikan respon positif untuk bergabung dalam diri pribadi yang terpilih tersebut, yakni Yesus Kristus. Jadi manusia, Anda, saya, rekan-rekan kita, orang-orang percaya yang lain itu diselamatkan bukan oleh karena Allah memilih saya, bukan oleh karena Allah menentukan saya, bukan, tetapi oleh karena saya memberikan respon terhadap kasih karunia Allah. Saya memberikan respon terhadap kasih karunia Allah dengan cara bagaimana? Saya bergabung di dalam diri Kristus. Sehingga ada istilah di dalam Alkitab yang mengatakan di dalam Kristus. Jadi manusia diselamatkan karena mereka memberikan respon yang positif untuk bergabung di dalam pribadi yang terpilih, Yesus Kristus. Manusia sebaliknya tidak diselamatkan karena mereka menolak untuk bergabung di dalam diri pribadi Kristus. Jadi ini yang perlu untuk kita pahami bersama-sama. Jadi ada dua posisi besar di dalam kekristenan yang disebut dengan unconditional election dan conditional election. Pemilihan yang tidak bersyarat dan pemilihan yang bersyarat. Lalu pertanyaannya, nah jadi sekali lagi, kalau yang di atas itu yang terpilih adalah individu-individu. Sudah lihat, Tuhan memilih siapa yang selamat, nah, individu-individu, orang-orang. Nah, tetapi kalau di sini yang dipilih adalah Yesus Kristus sebagai pribadi yang terpilih. Nah, oke, okay. Nah, lalu pertanyaannya adalah mana yang harus diikuti? Nah, di sini saya menyarankan tampaknya posisi yang kedua jauh lebih meyakinkan untuk dipilih. Nah, karena apa? Karena posisi yang pertama, apalagi yang menganut paham predestinasi ganda, yang mengatakan Allah menentukan sebagian orang untuk tidak diselamatkan. Wow, gambaran Allah macam apa yang ada di dalam benak Anda? Jadi, karena ada orang yang percaya bahwa Allah menentukan sebagian orang untuk tidak diselamatkan.
Allah telah memilih dan menentukan sebagian orang untuk masuk neraka. Lalu pertanyaan saya adalah, apakah Allah seperti ini yang dihadirkan di dalam kitab suci? Tampaknya tidak demikian. Ya, kitab suci menghadirkan Allah sebagai pribadi yang maha adil, maha benar, maha kasih. Mungkin ada orang yang mengatakan, loh, itu kan kedaulatannya Allah. Betul. Allah mau milih, itu kan haknya Allah. Betul. Tapi Anda tidak bisa melihat Allah sepotong-sepotong. Tidak bisa melihat Allah hanya dari satu sisi aja, dari sisi kedaulatannya. Jangan lupa, betul Allah berdaulat, Allah punya hak penuh untuk melakukan apa yang dia mau, tapi jangan lupa bahwa Allah punya karakter yang lain, dan Allah tidak bisa mengingkari karakter-karakter yang lainnya. Betul Allah itu berdaulat, tapi pada saat yang sama dia adalah Allah yang benar. Betul Allah itu berdaulat, pada saat yang sama dia adalah Allah yang adil. Betul, dia adalah Allah yang berdaulat, tapi pada saat yang sama dia adalah Allah yang penuh kasih. Jadi sifat-sifat Allah ini tidak boleh dilihat secara sepotong-sepotong, terpisah-pisah. Tidak boleh, tapi dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi ketika Allah menjalankan kedaulatannya, sudah pasti ketika dia menjalankan kedaulatannya, itu tidak bertentangan dengan keadilannya. Apakah kita bisa mengatakan Allah itu adil? Kalau seperti yang diyakini oleh katakanlah penganut double predestination, predestinasi ganda, Allah dari sejak kekal telah menentukan sebagian orang untuk diselamatkan, sebagian orang untuk tidak diselamatkan. Ya, ini tentu sesuatu yang tidak fair. Ya. Nah, oke. Jadi posisi yang pertama ini saya suka untuk mengikutinya karena profil atau postur atau figur atau gambaran mengenai Allah yang muncul di sini tampaknya kurang sesuai dengan gambaran Allah yang utuh sebagaimana ditampilkan di dalam Alkitab. Jadi saya tampaknya lebih menyukai posisi yang kedua. Apalagi kalau kita lihat di dalam Alkitab, tampaknya ada dukungan yang cukup kuat terhadap posisi yang kedua ini. Nah, kalau kita membaca di dalam lembaran-lembaran Alkitab, jelas sekali pemilihan di dalam Alkitab itu bersifat Kristusentris. Pemilihan yang bersifat Kristusentris itu maksudnya pemilihan yang berpusat kepada Kristus. Apa maksudnya? Pemilihan yang berpusat pada Kristus itu. Pemilihan yang berpusat pada Kristus itu pertama-tama adalah pemilihan yang menghadirkan Kristus sebagai pribadi yang terpilih. Saudara nanti bisa melihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Di situ ada gambaran yang sangat-sangat jelas sekali yang menggambarkan Kristus adalah pribadi yang terpilih. Pribadi yang terpilih. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita berbicara mengenai pemilihan ilahi yang terkait dengan keselamatan, maka pribadi yang terpilih itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Yesus adalah penggenapan dari pribadi yang disebut di dalam Yesaya 42 ayat 1. Yesaya 42 ayat 1 mengatakan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Di dalam perjanjian lama, ada sebuah deskripsi mengenai nubuat. Nubuat seseorang pilihan yang nantinya akan membawa keselamatan. Nah, siapa yang terpilih itu? Yang terpilih itu kalau kita baca di dalam Injil Matius mengutip Yesaya pasal 42 ayat 1. Dan Injil Matius dengan jelas mengatakan bahwa pribadi yang terpilih itu adalah Yesus Kristus. Lihat, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Matius 12 ayat 18 itu merupakan kutipan dari Yesaya 42 ayat 1 yang tadi kita baca, yang menggambarkan mengenai pribadi yang terpilih, pribadi yang akan membawa keselamatan. Jadi sekali lagi, saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab, pilihan itu bersifat Kristusentris. Bersifat Kristusentris maksudnya apa?
Maksudnya kalau kita berbicara mengenai pemilihan, pada utamanya ketika Alkitab berbicara mengenai pilihan, yang dimaksudkan di sini adalah Kristus sebagai pribadi yang terpilih, khususnya dalam kaitannya dengan keselamatan. Dan kemudian yang kedua, Kristus bukan saja menjadi pribadi yang terpilih, namun Kristus adalah instrumen melalui mana individu-individu menjadi pribadi yang terpilih. Jadi Kristus adalah semacam wahana. Kalau digambarkan seperti sebuah perahu yang akan membawa seseorang dari satu daratan ke daratan yang lain, ya wahananya itu adalah Kristus. Kristus ibarat perahu yang membawa manusia ini menuju ke surga. Jadi kalau digambarkan surga itu sebagai sebuah daratan dan bumi itu sebagai suatu daratan, jadi kalau seseorang ingin ke surga, seseorang itu perlu naik perahu. Dan perahu yang terpilih itu adalah Kristus. Kristus menjadi instrumen melalui mana individu-individu itu menjadi pribadi yang terpilih. Hal ini jelas kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 14 mengatakan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di dalam Dia. Di dalam Dia. Jadi ketika seseorang itu bergabung dengan Yesus Kristus, bergabung dengan Dia yang terpilih, nah pada saat itulah mereka disebut sebagai orang-orang yang terpilih. Tapi sekali lagi, yang dipilih di dalam Alkitab pada utamanya adalah Kristus. Kristus. Kristus menjadi instrumen. Kristus menjadi wahana melalui mana orang-orang diselamatkan. Dan ketika kita memutuskan untuk menerima Kristus, Alkitab mengatakan kita ada di dalam Dia. Karena kita ada di dalam Dia, maka kita diperhitungkan sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Tapi sekali lagi, pemilihan pada dasarnya pertama-tama adalah pemilihan Kristus sebagai pribadi. Dan oleh karena Dia adalah pribadi yang terpilih, Dia menjadi instrumen melalui mana individu-individu menjadi pribadi yang terpilih. Jadi istilahnya kita itu hanya istilahnya nebeng pada Kristus. Nebeng pada Kristus. Kristus yang terpilih, kita ikut Dia dan kita jadi orang-orang yang terpilih. Nah, ini yang jelas dilihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 4. Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah ini gambarannya. In Christ. Kristus yang dipilih, karena kita ada di dalam Kristus, kita juga terhitung sebagai orang-orang yang dipilih. Saya harap ini jelas. Ya. Dan yang ketiga, pemilihan pribadi-pribadi itu tidak dapat dipisahkan dari gereja sebagai tubuh Kristus. Kristus adalah yang terpilih. Dan kalau kita berbicara mengenai Kristus, ya mau nggak mau kita berbicara mengenai tubuh Kristus. Dan kalau kita berbicara mengenai tubuh Kristus, Alkitab berbicara tubuh Kristus itu adalah gereja. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai pemilihan pribadi-pribadi, kita tidak bisa dilepaskan dari gereja. Gereja adalah tubuh Kristus. Oke. Jadi, dan kemudian yang berikutnya, ruang lingkup pemilihan dari Kristus. Ruang lingkup pemilihan dari Kristus itu bersifat komprehensif. Jadi terbuka bagi semua orang. Ada sebagian orang Kristen yang percaya bahwa Kristus itu hanya mati untuk orang-orang tertentu saja. Tidak mati bagi semua orang. Kristus Yesus menebus hanya sebagian orang, bukan semua orang. Tapi kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat ini, Yohanes 3 ayat 16, 1 Timotius 2 ayat 4 dan 6, dan di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang
Setiap orang, bukan orang-orang tertentu, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pada dasarnya Tuhan ingin semua orang ini bisa diselamatkan. Jadi kalau itu maunya Tuhan, ya tentu saja ini bertentangan dengan apa yang kita lihat di atas tadi. Posisi yang pertama, yang mengatakan bahwa Tuhan itu sudah memilih dan menentukan sebagian orang untuk diselamatkan, dan sebagian orang untuk, kalau kita berbicara mengenai predestinasi ganda, sebagian orang untuk tidak diselamatkan. Nah, kalau itu benar adanya, Tuhan menghendaki beberapa orang atau sebagian orang untuk tidak diselamatkan. Nah, bagaimana dengan ayat ini? Yang dikatakan Tuhan menghendaki agar semua orang, bukan hanya sebagian orang, untuk diselamatkan. Nah, kemudian 1 Timotius 2 ayat 4 dan 6 yang mengatakan yang menghendaki supaya semua orang, nah di sini semua, kalau tadi atas setiap, di sini semua orang diselamatkan. Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan, bukan sebagian loh. Jadi Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, bukan sebagian manusia. Jadi dari sini jelas bahwa ruang lingkup karya penebusan Kristus itu luas, komprehensif. Jadi karya penebusan Kristus itu tidak hanya ditujukan untuk sebagian orang. Karya penebusan Kristus itu ditujukan untuk semua orang, walaupun tidak semua orang mau menerimanya. Nah, ini hal yang cukup penting sekali bagi kita. Nah, kemudian hal yang kedua yang perlu untuk kita pahami bersama-sama, kalau kita berbicara mengenai pemilihan, pemilihan itu pada dasarnya adalah sesuatu yang bersifat kolektif lebih dulu. Ini yang harus ditekankan lebih dulu. Kalau kita lihat di atas ya, di lembar pertama yang tadi saya tampilkan, di dalam pandangan unconditional election, ketika mereka berbicara mengenai pemilihan, yang ditekankan itu adalah individu, pribadi-pribadi. Tuhan memilih beberapa orang. Tuhan memilih pribadi-pribadi untuk diselamatkan. Dan memilih pribadi-pribadi yang lain untuk tidak diselamatkan. Jadi yang ditekankan adalah pribadi, individu, orang per seorang. Tetapi kalau kita pelajari Alkitab dengan cara yang lebih teliti, dengan cara yang lebih komprehensif, pemilihan yang digambarkan di dalam Alkitab itu pada dasarnya adalah sesuatu yang lebih bersifat kolektif lebih dulu. Jadi yang ditekankan adalah pilihan yang bersifat kolektif. Nah, mari kita lihat beberapa bagian. Kita akan bercermin dari dua bagian. Bercermin dari Perjanjian Lama dan bercermin dari Perjanjian Baru. Ya, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, pemilihan ilahi itu jelas menunjuk kepada pemilihan sebuah bangsa atau sebuah umat. Jadi esensinya adalah pemilihan sebuah bangsa atau sebuah umat, bukan pemilihan pribadi-pribadi. Kita melihat di dalam Yesaya 20 ayat 5. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku memilih Israel, aku bersumpah kepada keturunan kaum Yakub dan menyatakan diri kepada mereka di tanah Mesir. Aku bersumpah kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Jadi sekali lagi, Yesaya 20 ayat 5 berbicara mengenai aku memilih. Allah memilih. Allah memilih siapa? Allah memilih Israel sebagai sebuah bangsa. Israel sebagai sebuah umat. Sesuatu yang sifatnya kolektif. Sesuatu yang sifatnya korporat. Sesuatu yang sifatnya kelompok. Bukan individu. Ya. Kemudian kita masuk lebih dalam lagi. Pemilihan itu jelas bukan oleh karena pencapaian yang dilakukan oleh Israel sebagai sebuah bangsa. Pemilihan itu adalah semata-mata anugerah Allah dan perwujudan dari kesetiaan Allah pada perjanjian yang dibuat dengan umatnya.
Jadi Israel itu dipilih bukan oleh karena Israel hebat. Israel itu dipilih bukan oleh karena Israel kudus selalu benar di hadapan Allah. Enggak. Kalau kita lihat di dalam Ulangan 7 ayat 7 sampai 8, Israel dipilih sebagai sebuah umat secara kolektif itu semata-mata oleh karena anugerah Allah. Dan itu merupakan perwujudan kesetiaan Allah pada perjanjian yang dibuat dengan umatnya. Ulangan 7 ayat 7 mengatakan, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukan oleh karena Israel hebat. Allah mengatakan, dibanding bangsa-bangsa yang lain, kamu ini yang paling kecil. Ulangan 7 ayat 7. Jadi Allah memilih Israel karena Allah mengasihi Israel. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpah yang diikrarkan kepada nenek moyangmu, janji yang sudah diberikan kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Jadi Israel dipilih secara kolektif sebagai sebuah bangsa, bukan oleh karena Israel hebat, tapi oleh karena kasih Allah. Dan juga oleh karena Allah setia dengan apa yang telah dijanjikan. Dan pemilihan Israel sebagai sebuah bangsa, sebagai umat pilihan, sebagai the chosen nation, nah, itu sifatnya kekal. Kekal maksudnya apa? Bahkan ketika Israel tersandung karena dosa-dosa mereka, Tuhan tidak membuang umat pilihan. Kita telah belajar dari sejarah suci lah istilahnya. Israel itu kayak apa sih sebagai sebuah bangsa? Kacau. Banyak salahnya. Beberapa kali mengalami penghakiman yang parah. Beberapa kali dipukul oleh Tuhan. Tapi toh demikian, sampai hari ini yang namanya Israel itu ada. Nah, yang namanya Israel itu masih ada. Bangsa-bangsa yang lebih besar daripada Israel. Bangsa Asyur, kekuatan superpower. Kemudian bangsa Babil, kekuatan superpower. Bangsa Media dan Persia, bangsa Yunani, Romawi, sudah nggak ada semua, tumbang semua, kekuatan-kekuatan raksasa. Tapi yang namanya Israel itu masih ada hingga hari ini. Pemilihan Allah itu bersifat kekal. Ya, jadi walaupun Israel itu boleh dikatakan istilahnya jatuh bangun, pada akhirnya ada yang disebut dengan nama sisa Israel. Sisa Israel maksudnya orang-orang Israel yang setia kepada Allah. Dan mereka lah yang menjadi cikal bakal dari Israel yang diselamatkan dan dimurnikan. Nah, ya. Jadi pemilihan Allah itu bersifat kekal. Dan sekali lagi, pemilihan itu jelas mengasumsikan keselamatan kekal Israel sebagai sebuah entitas kolektif. Jadi sebagai sesuatu yang kolektif adanya, sebagai sesuatu yang sifatnya korporat. Nah, Israel itu dijamin keselamatannya kekal. Namun tidak demikian dengan keselamatan dari individu-individu yang menjadi bagian dari Israel sebagai sebuah umat. Nah, gampangannya begini. Nah, ini loh. Kalau kita gambarkan ini bangun segi 6 ini sebagai Israel, ya bangun segi 6 ini tidak akan pernah lenyap. Tidak akan pernah lenyap. Israel sebagai sebuah bangsa yang terpilih itu tidak akan pernah punah, tidak akan pernah lenyap dari muka bumi. Karena itu menjadi suatu ketetapan Allah. Pemilihan ilahi yang sifatnya kolektif. Nah, tetapi kita tahu persis orang-orang yang menjadi bagian dari umat pilihan ini bisa terhilang. Bisa terhilang, bisa terlempar dari ruangan ini. Jelas ya? Jadi sekali lagi Israel sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah entitas kolektif, itu tidak akan pernah lenyap karena telah ditetapkan.
mereka adalah bangsa yang terpilih. Tetapi elemen-elemen dari bangsa yang terpilih itu, yaitu individu-individu yang menjadi bagian daripada bangsa yang terpilih itu, ya bisa saja kehilangan keselamatan. Orang-orang seperti Kayafas, orang-orang Farisi, mereka adalah bagian daripada Israel. Dan mereka, orang-orang Farisi, Kayafas, yang menolak keselamatan yang dibawa oleh Yesus, ya mereka adalah bagian daripada orang-orang yang berada di luar ini. Mereka terhilang. Mereka tidak diselamatkan. Nah, kita akan melihat pemilihan di dalam perjanjian baru. Pemilihan di dalam perjanjian baru, mayoritas dari teks-teks perjanjian baru itu mengikuti tradisi perjanjian lama. Memahami pemilihan sebagai sesuatu yang terkait dengan entitas kolektif atau umat, people, bangsa dalam tanda kutip. Jadi pilihan dianggap sebagai sesuatu yang lebih bersifat kolektif ketimbang individu. Nah, Yohanes 15:16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Nah, banyak orang mengaplikasikan ini sebagai sesuatu yang sifatnya pribadi. Namun kalau kita baca dengan lebih baik lagi, cara baca yang lebih baik adalah lebih pas kalau kamu di sini itu menunjuk kepada pemilihan dari apa yang kita sebut dengan 12 Rasul Yesus, the 12, yang menjadi cikal bakal dari gereja. Jadi bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kamu di sini, ya sekali lagi, banyak difahami sebagai ya pribadi-pribadi. Namun sebenarnya kalau kita baca dengan lebih teliti ya, kamu di sini lebih berbicara mengenai ya betul murid-murid Yesus yang menjadi cikal bakal dari gereja Tuhan ini. Jadi pemilihan yang dibuat, yang ditampilkan di sini lebih bersifat kolektif ketimbang individu-individu, ketimbang pribadi-pribadi. Ya. Roma 9 ayat 6 sampai 13. Di sana Paulus berbicara mengenai Israel sebenarnya. Nanti saudara bisa baca bagian tersebut. Paulus berbicara mengenai pemilihan sebuah bangsa. Pemilihan sebuah umat secara kolektif, secara bersama. Bukan pemilihan individual. Dan ini jelas sekali kalau kita membaca di dalam Roma pasal 9 ayat 6 dikatakan, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Nah, ini seperti yang tadi saya katakan ini, seperti gambaran ini. Ini adalah Israel sejati. Nah, namun tidak semua orang-orang yang dalam Israel sejati ini adalah betul-betul Israel yang sejati. Sebabnya mereka kemudian dikeluarkan di sini. Nah, inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Kok kayak kontradiktif ya? Tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Di dalam kelompok kalimat yang di dalam bagian yang pertama dikatakan tidak semua orang yang berasal dari Israel. Yang dimaksudkan di sini adalah Israel sebagai sebuah bangsa pilihan. Ya, tidak semua orang Yahudi itu menjadi bagian daripada Israel sebagai sebuah bangsa pilihan. Oleh karena apa? Ya, karena mereka menolak Mesias. Sebagai entitas, saya katakan, Israel dan gereja, kalau kita bicara gereja, kita tidak bisa memisahkan diri, tidak bisa memisahkan gereja sebagai tubuh Kristus dengan dia yang terpilih, itu Kristus sendiri. Jadi, sebagai entitas, gereja dan Israel adalah yang terpilih. Dan tidak ada yang dapat menggagalkan rencana keselamatan Allah melalui mereka. Tidak ada yang dapat menggagalkan rencana keselamatan Allah melalui gereja yang adalah tubuh Kristus. Bahkan sebelum dunia dijadikan, gereja tubuh Kristus telah ditetapkan untuk menjadi sesuatu yang kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tapi sekali lagi, kalau kita berbicara mengenai gereja di sini,
kita berbicara mengenai gereja sebagai sesuatu yang bersifat kolektif. Oke. Nah, sebelum kita masuk di dalam kesimpulan, saya ingin membawa saudara pada satu bagian yang kerap kali menjadi pertanyaan-pertanyaan. Ya, ini mungkin agak menyimpang, tapi nggak apa-apa. Nah, ya, di Roma 9 ayat 11 dan 14 mengatakan, sebab pada waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan panggilannya, dikatakan pada Ribka, anak yang tua akan jadi hamba yang muda, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang tidak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Jadi, Roma pasal 9, seperti yang saya katakan tadi, berbicara bukan mengenai individu-individu, tetapi berbicara mengenai pemilihan secara kolektif. Rasul Paulus di sini berbicara mengenai Israel. Nah, Israel kerap kali di dalam Alkitab itu diganti dengan menggunakan nama Yakub. Karena nama Yakub itu sebenarnya Israel, nama gantinya kan Israel. Asalnya memang Yakub. Kemudian diganti dengan Israel. Jadi pemilihan di sini Rasul Paulus berbicara mengenai pemilihan Israel sebagai sebuah bangsa. Nah, dan pemilihan itu didasarkan oleh karena kedaulatannya Allah. Allah yang berdaulat, bukan oleh karena Yakub hebat, bukan. Nah, ada sesuatu yang menarik di sini yang kadang-kadang menjadi bahan pertanyaan dari anak-anak. Di dalam pasal 9 ayat 13, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Loh, apa yang dimaksud di sini ya? Allah mengasihi Yakub tapi kok membenci Esau? Masa gimana sih? Kayaknya kok kayak nggak pas ya kalau kita memahaminya secara harafiah. Rasa-rasanya nggak pas ya kalau kita memahaminya secara literal. Nah, saya ingin mengatakan pada Anda bahwa aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau itu jangan difahami secara harafiah. Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau itu adalah kalau dalam bahasa Inggris ada istilah Hebraism. Hebraism itu artinya adalah ungkapan-ungkapan di dalam bahasa Ibrani. Sama seperti di dalam bahasa Indonesia kita kan mengenal ungkapan atau idiom. Contohnya buah tangan. Apa sih buah tangan itu? Ya oleh-oleh. Tidak boleh difahami secara harafiah. Tangan kita berbuah. Kemudian ada idiom panjang tangan. Apakah berarti tangan kita panjang gitu? Panjang 2 meter atau lebih? Bukan itu. Panjang tangan artinya suka nyolong, suka mencuri. Nah, itu yang disebut dengan idiom. Nah, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau itu juga merupakan sebuah idiom, sebuah ungkapan. Ungkapan yang artinya apa kira-kira? Gini loh, ini ada orang Yahudi sendiri yang pernah mengatakan begini. Saya lupa namanya Dr. Eli siapa itu. Dia orang Yahudi asli yang bisa menjelaskan Hebraism itu dengan jauh lebih baik karena dia adalah orang Yahudi sendiri. Dia mengatakan kita tidak boleh memahami ini secara harafiah. Bukan berarti Allah membenci Yakub. Jadi sebenarnya terjemahan yang terbaik kata dia adalah aku mengasihi Esau, tetapi kasihku kepada Yakub lebih besar daripada kasihku kepada Esau. Ya, jadi terjemahan yang terbaik seperti itu. Sama seperti yang kita jumpai di dalam kitab Injil. Di dalam kitab Injil adalah barang siapa mengasihi aku, dia harus membenci ayah dan ibunya. Oh, Yesus ngajari kayak gitu loh, apa sih? Harus membenci orang tuanya. Apakah itu maksudnya? Enggak. Maksudnya adalah, kalau mau diterjemahkan, ya, barang siapa mau mengikut aku, kalaupun dia mengasihi orang tuanya, kasih kepada orang tua, kasih kepadaku, itu harus lebih besar daripada kasih kepada orang tuanya. Bukan benci pada orang tuanya, bukan berarti ngajak tukaran, ngajak berkelahi orang tuanya, ngajak memusuhi orang tuanya. Bukan, itu cara baca yang keliru.
Jadi sekali lagi ya, nah ini adalah Hebraism atau ungkapan di dalam bahasa Ibrani. Jadi diharapkan dengan hal semacam ini, oh kita ngerti ya, oh apa sih maksudnya? Aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Bukan berarti Allah itu membenci Esau. Dan Esau di sini harus dipahami bukan dalam pengertian individu ya. Nah, karena Esau itu juga berbicara mengenai sebuah bangsa, itu sebuah bangsa yang disebut dengan nama bangsa Edom. Ya, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, sekali lagi kita melihat beberapa bagian di dalam kitab suci ini yang berbicara bahwa pemilihan di dalam Alkitab itu sifatnya kristosentris, pemilihan di dalam Alkitab pada dasarnya adalah pemilihan secara kolektif yang kemudian nanti mengarah kepada pemilihan individu-individu. Nah, itu. Jadi kesimpulan dari percakapan kita pada malam ini adalah di dalam Alkitab kita melihat memang benar Allah membuat pilihan. Betul, Allah membuat pilihan. Tapi pilihan yang dibuat Allah pada dasarnya pemilihan seorang individu. Dan individu yang terpilih itu adalah Yesus Kristus. Yang nantinya akan jadi instrumen penentu dalam keselamatan seseorang. Ini yang saya sebut pemilihan yang sifatnya kristosentris. Dan seseorang itu menjadi selamat atau dalam tanda kutip menjadi pribadi yang terpilih dengan cara bagaimana? Dengan cara menyatukan dirinya. Dengan siapa? Dengan pribadi yang sudah dipilih itu. Yesus Kristus. Utamanya yang melalui gereja. Kalau kita berbicara dengan lebih konkret lagi. Karena gereja adalah tubuh Kristus yang kelihatan di dunia ini. Ya, itu. Dan seseorang tidak diselamatkan bukan oleh karena Allah menentukan dia tidak selamat. Melainkan karena dia menolak untuk menyatukan diri dalam diri dia yang terpilih. Karena dia tidak mau menyatukan diri dengan dia yang terpilih, yaitu Kristus yang terpilih, ya maka dia tidak selamat. Tapi jangan pernah mengatakan Allah memilih dan menentukan mereka untuk tidak selamat. Nah, dia yang terpilih sebagai instrumen keselamatan itu tidak tergantikan, tidak terbatalkan. Demikian pula dengan gereja sebagai tubuh Kristus. Tidak ada yang dapat membinasakan Kristus. Tidak ada yang dapat menggantikan Kristus. Tidak ada yang dapat membatalkan Kristus. Demikian pula dengan tubuhnya. Itulah sebabnya Yesus pernah berkata kepada Petrus, di atas dasar pengakuan ini, gereja akan ada. Dan alam maut tidak akan pernah menguasainya. Nah, itu. Dia yang terpilih akan selamanya menjadi yang terpilih. Kristus menjadi yang terpilih semenjak dunia dijadikan dan akan terus menjadi yang terpilih selamanya. Sama seperti Israel, sebagai umat pilihan tidak mungkin lenyap, karena itu sudah menjadi ketentuan ilahi. Namun tidak demikian dengan elemen-elemen yang ada di dalamnya. Sama seperti tidak semua orang Israel menjadi bagian dari bangsa yang terpilih. Ya, itu sama seperti tidak semua orang Israel yang menjadi bagian bangsa yang terpilih bisa kehilangan hak keselamatannya karena berbuat dosa yang serius. Demikian pula dengan pengikut Kristus yang ada di dalam Kristus. Mereka bisa kehilangan keselamatan bila mereka berbuat dosa yang serius. Jadi di dalam keyakinan kita gereja sidang jemaat Allah, itu yang namanya keselamatan itu bukan sekali selamat tetap selamat. Jadi seseorang itu bisa kehilangan keselamatannya. Gereja tidak mungkin binasa, Kristus tidak mungkin binasa. Tetapi dalam tanda kutip kita itu bisa binasa. Karena apa? Ya karena kita melakukan dosa yang serius. Contohnya apa? Ya murtad itu adalah dosa yang serius. Nah itu pelajaran pada malam hari ini. Jadi diharapkan dengan pelajaran ini Anda bisa memahami, oh itu toh yang dimaksud dengan pilihan. Oh itu toh yang dimaksud dengan predestinasi. Nih, ini menurut kitab suci.